Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yuliani Tami, NIM 19591027. Saya dari lokal MI 5A dari Prodian PGMI. Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai pembelajaran IPS yang berjudul yaitu karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai kenampakan dan bentang alam Indonesia. Letak suatu wilayah di muka bumi dapat dilihat melalui letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomi suatu negara adalah suatu negara yang dilihat dari posisinya di garis lintang ataupun garis bujur. Indonesia merupakan negara berkepulauan yang memiliki 13.446 pulau. Ada pulau besar dan ada juga pulau kecil. Pulau-pulau itu punya bentuk muka bumi atau bentang alam, atau bisa juga disebut dengan kenampakan alam yang beragam. Di setiap daerah memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit, ada yang tertutup, ada pula yang digenangin dengan air. Bentang alam Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bentang alam daratan dan bentang alam lautan. Yang pertama yaitu dataran rendah. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian sampai 0 sampai 500 meter di permukaan laut. Wilayah dataran rendah paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Beragam mata pencarian manusia yang dilakukan di dataran rendah seperti industri dan pertanian. Tumbuhan yang dapat tumbuh di dataran rendah antara lain yaitu cabai, tomat, timun, jagung, padi, dan lain sebagainya. Dataran rendah sangat menguntungkan dan mudah dijadikan sarana transportasi. Rute jalannya yang mudah dijangkau dan tidak berliku-liku, tidak curam, dan tidak juga menanjak. Tidak heran jika transportasi di daerah dataran rendah lebih murah dan mudah didapat. Yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk dan dingin sangat cocok untuk dijadikan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Yang ketiga yaitu pantai. Apakah kalian pernah ke pantai atau bahkan kalian tinggal di daerah pesisir pantai? Jadi pantai merupakan daerah perbatasan antara dataran dan perairan. Terdapat dua jenis pantai, yaitu pantai landai dan pantai curam. Pantai landai yaitu pantai yang memiliki permukaan yang datar, sedangkan pantai curam adalah pantai yang memiliki dinding bukit yang curam. Bukit-bukit ini terkikis oleh ombak yang terus menghantam. Kalian dapat melihat pantai curam di selatan Pulau Jawa atau di daerah Gunung Kidul. Umumnya penduduk di kawasan pantai bermata pencarian sebagai nelayan dan pengawet ikan. Untuk materi selanjutnya yang B yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya hewan, laut, tumbuhan, gas bumi, minyak bumi, pasir, batuan, air, emas, batu bara, dan sebagainya. Di sini saya akan bertanya, pernahkah kalian mengetahui asal dari perhiasan yang dipakai ibu kalian? Ya, perhiasan yang dipakai ibu termasuk sumber daya alam pertambangan yang diambil dari bumi untuk keperluan manusia. Pertambangan tidak hanya menghasilkan emas saja, melainkan menghasilkan minyak bumi, gas bumi, maupun batu bara. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan
jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati, dan yang kedua yaitu sumber daya alam non hayati. Yang pertama sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber alam yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Yang pertama yaitu sumber daya alam dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tumbuhan dapat dimanfaatkan mulai dari bagian akar hingga buahnya. Berikut bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan, antara lain yang pertama yaitu bahan pangan. Bahan pangan, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan berbagai makanan berasal dari tumbuhan. Yang kedua yaitu bahan sandang. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pakaian. Seperti pohon randu dapat diambil buahnya yang dapat diolah menjadi serat kain. Randu diambil seratnya untuk dijadikan benang, dan dari benang dijadikan kain, dari kain menjadi baju yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang sering kita jumpai di rumah sebagaimana berasal dari tumbuhan. Kebanyakan berasal dari kayu. Contohnya yaitu pintu, meja, kursi, dan tiang. Kayu juga dapat dimanfaatkan untuk dasar pembuatan tisu dan kertas. Yang keempat yaitu produk kesehatan dan perawatan tubuh. Sumber daya alam hayati juga dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan. Contohnya jamu. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan obat herbal yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit secara alami. Bahan yang dapat digunakan sebagai pembuatan jamu adalah kunyit, jahe, kencur, temulawak, kumis kucing, mengkudu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber daya alam dari hewan. Semua bagian hewan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mulai dari sandang, pangan, bahkan produk kecantikan pun juga dapat memanfaatkan bagian dari hewan yang dijadikan bahan dasar pembuatan produk kecantikan. Berikut adalah manfaat sumber daya alam dari hewan. Yang pertama yaitu bahan pangan. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai lauk pauk. Dalam 4 sehat dan 5 sempurna, kita diharuskan untuk mengkonsumsi makanan dari daging untuk mencukupi kebutuhan protein harian. Hewan yang dapat dimanfaatkan manusia contohnya yaitu ayam, sapi, kambing, ikan, dan lain-lain. Manfaat hewan juga dapat diambil dari hasil susu untuk dijadikan susu formula, susu fermentasi, keju, dan olahan lainnya. Telur ayam dan telur burung puyuh dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. Yang kedua yaitu bahan sandang. Bagian kulit hewan yang dapat dijadikan sebagai sandang yang bermutu tinggi adalah wol yang berasal dari bulu domba. Kain sutra berasal dari kepompong, ulat sutra, dan kulit hewan dapat juga digunakan sebagai peralatan rumah tangga seperti tas, jaket, pelapis kursi, jok mobil, dan sepatu. Yang ketiga yaitu produk kesehatan. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan bagi manusia. Contohnya yaitu lebah dapat menghasilkan madu. Burung walet, air liurnya dapat dimanfaatkan untuk menambah stamina dan menghaluskan kulit. Dan susu kambing dimanfaatkan untuk kesehatan pencernaan. Selanjutnya yaitu mengenai sumber daya alam non-hayati. Jika sumber daya alam hayati berasal dari hewan, maka sumber daya alam non-hayati berasal dari benda mati yang benda mati atau benda tak hidup seperti tanah, batuan, dan bahan tambang. Sumber daya alam non-hayati umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dari kebutuhan rumah tangga.
Yang pertama yaitu bahan bangunan. Bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah berasal dari tanah liat, batu bata, batu pasir, semen, dan besi. Yang kedua yaitu peralatan rumah tangga. Benda yang berada di dapur kebanyakan berasal dari aluminium, terbuat dari logam aluminium. Contohnya penggorengan, panci, dan lainnya. Alat rumah tangga berasal dari plastik, contohnya ember, baskom, mangkuk, dan kantong plastik. Plastik berasal dari bahan kimia buatan, dibuat khusus untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Logam besi dibuat untuk membuat pagar rumah, tiang penyangga, dan lain-lain. Minyak bumi juga dimanfaatkan untuk bahan bakar, contohnya bensin, solar, gas, dan batu bara. Emas yang sering dimanfaatkan sebagai kebutuhan tersier bagi manusia seperti kalung, gelang, dan cincin. Materi selanjutnya yang C yaitu manfaat sumber daya alam. Tahukah kalian apa saja pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan? Mungkin kalian belum banyak menyadari bahwa alam memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan kita. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan secara langsung. Misalnya hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengelolanya dengan baik. Setiap kekayaan alam juga yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Materi selanjutnya yang D yaitu pelestarian sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam memang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi sebagai manusia, kita juga harus melestarikan sumber daya alam agar dapat dirasakan manfaatnya untuk anak cucu kita kelak. Bagaimana cara melestarikannya? Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama yaitu pelestarian tanah. Tanah adalah media utama tumbuhan hidup. Tanpa tanah yang subur, tumbuhan tidak akan tumbuh. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menjaga kesuburan tanah dengan melakukan pemupukan, menanam pohon di lahan tandus atau hutan yang gundul, serta membuat sengkedan agar tanah tidak mudah terkikis. Yang kedua yaitu pelestarian air. Air menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Jika dalam penggunaan air tidak dengan cara yang bijak, maka akan merugikan manusia ke depannya. Cara pelestarian air dengan menggunakan air secara hemat, tidak mencemari sungai maupun laut, membuat peresapan air di tiap pemukiman warga, serta pengelolaan limbah industri. Air juga berasal dari hutan, maka dengan menanami hutan yang gundul jadi juga menjadikan pelestarian air. Yang ketiga yaitu pelestarian hutan. Dengan memelihara hutan, kita sudah menjaga pelestarian hutan. Misalnya yaitu melakukan tebang pilih pada pohon yang sudah rapuh atau tua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul,
tidak melakukan pembakaran hutan, dan mencegah adanya penebangan liar atau illegal logging. Yang keempat yaitu pelestarian barang tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu sebaiknya melestarikan penggunaan barang tambang dengan menggunakan barang tambang sehemat mungkin, mendaur ulang dan memanfaatkan barang tambang yang sudah tidak terpakai dan menggunakan barang pengganti. Yang kelima yaitu pelestarian hewan air. Hewan air dan air bersih menjadi salah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk menjaga kelestarian keduanya, maka kita harus menjaga kebersihan sungai, laut, dan danau. Menangkap ikan dengan pancingan atau tombak tanpa mengebom atau meracuni ikan. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau, serta menjalankan program kebersihan sungai maupun lautan. Itulah materi pembelajaran mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk melestarikan masyarakat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.